Bapak Albert Einstein pernah mengatakan bahwa belajar bukanlah mempelajari sebuah fakta, tetapi melatih pikiran untuk berpikir. Oke, jadi sebenarnya gimana sih sistem pembelajaran yang paling tepat untuk diterapkan di ITB? So, let's get started. Di abad 21 ini, kita telah mengalami banyak perubahan dan menemukan banyak sekali tantangan, termasuk dalam dunia pendidikan. Hingga banyak sekali ilmuwan atau akademisi yang menemukan kerangka-kerangka apa saja sih pengetahuan ataupun keterampilan yang perlu dimiliki oleh mahasiswa. Dan salah satunya adalah 5Cs 21st Century Learning. Framework ini mengatakan bahwa untuk mampu bersaing dalam dunia industri, keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik adalah choice, critical thinking, communication, collaboration, dan juga creativity. Intinya sih yang sebelumnya sistem pembelajaran ini disentralkan pada dosen, kini harus beralih pada mahasiswa gitu, yang menunjukkan bahwa model pembelajaran ini memfasilitasi para mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif. Pada intinya, dosen nggak lagi gitu menerapkan sistem pembelajaran satu arah atau dosen terus gitu yang ceramah. Karena besar kemungkinan proses pembelajaran tadi menjadi membosankan, terus materi menjadi mudah terlupakan, dan pada akhirnya mahasiswa menjadi pasif. Jika mengacu pada kerangka 5Cs 21st Century Learning tadi, mungkin peran teaching tadi harus diganti menjadi coaching, mentoring, nurturing, dan juga inspiring. Sekarang pertanyaannya, gimana sih metodenya? Sebenarnya udah banyak sekali ilmuwan atau akademisi yang mengkaji terkait student-centered learning method ini, sehingga akhirnya disimpulkan berbagai metode yang mendukung. Contohnya small group discussion, discovery learning, self-directed learning, dan juga masih banyak lagi. Tapi intinya, metode-metode tadi dapat dikolaborasikan dan diterapkan di ITB dengan sistem seperti ini. Yang pertama adalah parallel class dan kelas hybrid. Kelas paralel dapat membuat sistem pembelajaran lebih efektif dan efisien, khususnya terkait kesamaan informasi antar kelas dan alokasi peran dosen. Sedangkan hybrid class akan mempermudah mahasiswa untuk selalu belajar karena tidak dibatasi ruang dan waktu. Tapi benefitnya bukan itu aja, tunggu dulu. ITB sudah memiliki platform EduNext yang sangat baik, sehingga platform tersebut harus dimaksimalkan fungsionalitasnya. Dengan adanya metode hybrid, ini memungkinkan dosen menyimpan rekaman perkuliahan sehingga mahasiswa dapat melakukan review materi. Tapi bukan itu aja, rekaman juga bisa menyimpan momen-momen menarik kuliah kayak gini. Yang hasilnya sangat bagus itu adalah Muhammad Dakin Zinar. Ya. Nanti kita lihat hasilnya ya. Kemudian Faris Tristan Fabian, kemudian Kofifa, Erta Haribowo. Itu tiga yang sangat baik ya dari kelas 02 dari sini ya. Kemudian yang dari kelas 01 yang bagus itu ada Dia Risalah. Nanti kita lihat bagaimana mereka mengerjakannya sehingga hampir mendekati sempurna ya, jauh di atas ekspektasi saya. Selanjutnya modules. Adanya modul atau pusat informasi yang lengkap, terstruktur, dan terintegrasi akan memudahkan mahasiswa untuk memaksimalkan informasi yang diberikan oleh dosen. Yang ketiga adalah project based. Jadi, untuk setiap subbab, mahasiswa dapat diberikan project atau kasus yang harus diselesaikan. Contohnya, ketika telah menyelesaikan subbab 1, maka sebelum masuk ke subbab 2, mahasiswa bisa diberi project terlebih dahulu, sehingga mahasiswa harus mengumpulkan informasi dan melakukan research terkait subbab tersebut. Dan mahasiswa juga bisa diarahkan untuk membuat portofolio dari setiap hasil project yang sudah dibuat. Bisa berupa vlog, video, atau paper gitu. Tapi dalam project base ini, alangkah baiknya kalau dosen bisa provide panduan yang jelas gitu, seperti latar belakangnya apa, stepnya gimana, supaya apa yang dikerjakan itu masih sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Dan alangkah lebih baiknya lagi kalau mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk memilih project yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dengan begitu, harapannya sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan industri yang akan datang. Mungkin segitu saja dulu, saya Diarisa Algaida dengan NIM 182200047, salam Ganesha. Salam